Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat beserta staf yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Kepala KUA beserta staf yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak UPT Pendidikan beserta staf yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri yang saya hormati, kepada yang terhormat para bapak dan ibu yang saya hormati. Yang pertama, kami panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Mari kita mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga kita bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan agama Islam dengan ikhlas. Amin. Perkenankanlah saya di sini ingin menerangkan tentang sholat fardu 5 waktu. Kita semua orang Islam, jadi kita harus tahu terlebih dahulu tentang rukun Islam, antara lain 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, dan yang kelima adalah haji. 5 macam itu kita juga harus tahu. Yang pertama, syahadat adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah salat. Menjalankan salat atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fardu ain, maka harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah zakat. Allah menyuruh kita semua untuk melaksanakan zakat, tetapi hanya bagi orang yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak perlu melaksanakan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga bagi orang yang mampu saja. Jika orang yang sakit, bepergian jauh, bisa diganti hari lain atau mengkodoni. Yang kelima adalah haji. Ibadah haji juga bagi orang yang mampu saja. Puasa bagi orang yang tidak mampu tidak perlu melaksanakan ibadah haji. Sekarang kita kembali ke sholat fardu ain. Maka bagi orang yang berakal sehat dan yang sudah balik harus melaksanakan sholat. Tidak pandang bulu yang miskin dan yang kaya, sehat, bepergian jauh. Seberat apapun sakit itu tetap harus melaksanakan sholat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna sholata imaduddin wa man aqomaha aqomatin wa man taraka ma faqad hadamatin, yang artinya sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa orang yang menjalankan salat berarti mendirikan agama, dan barang siapa orang yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Jelas keterangan di atas, agama harus didirikan. Bisa dengan cara salat dan ibadah lain. Membaca Al-Quran, salat sunnah, membaca kalimat thayyibah, dan lain-lain. Jadi, agama bisa berdiri tegak dan robohnya itu tergantung kita semua. Firman Allah surat An-Kabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
yang artinya sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan kerusakan apa saja dan kemungkaran apa saja. Melaksanakan salat bisa mencegah perbuatan apapun dan kemungkaran apapun untuk diri sendiri, hatinya, jiwanya, wataknya, budi pekertinya, untuk keluarganya dan maupun orang lain. Otomatis jika kita menjalankan salat akan membuat hati kita tenang, ikhlas, istiqomah, qanaah, mawaddah, warahmah. Dan apalagi kita ingat dalam doa iftitah yang berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini hidup dan mati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mohon dengan sangat-sangat laksanakan sholat pada tepat waktunya. Syukur dilaksanakan dengan jamaah, insya Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Dalam hadis Nabi yang artinya kurang lebih, sesungguhnya para umat kawula pertama kali dikisah besok pada hari kiamat, yang ditanyakan amalnya, yaitu tentang sholat 5 waktu. Bila sholatnya baik, berbahagialah dia, dan bila sholatnya rusak, memang benar-benar orang yang susah. Apabila sholatnya kurang, Allah menyuruh malaikat, apa ada orang ini punya sholat sunnah? Bila ada, untuk memperbaiki sholat 5 waktunya. Bila sholat sunnah tidak ada, Allah menyuruh melihat amal yang lain. Yang intinya, salat harus dilaksanakan, didirikan. Salat di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Bila salatnya baik, mendapatkan pahala dan mencegah kemungkaran apapun. Bila ditinggalkan, akan berdosa. Mudah-mudahan di akhirat nanti baik-baik saja. Amin. Cukup sekian, bila ada kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya dan semoga bermanfaat. Saling doa mendoakan semoga husnul khotimah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.